Suamiku melayangkan surat cerai di saat dia naik jabatan di kantornya. Suamiku dan mertua tak tahu kalau aku pewaris utama perusahaan itu. Sengaja aku sembunyikan identitasku yang dari keluarga ningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Suamiku tiba-tiba mengajukan surat cerai tepat ketika ia mendapatkan promosi tinggi di kantornya. Ia dan keluarganya, termasuk mertua, sama sekali tidak tahu bahwa aku menyembunyikan identitasku sebagai pewaris utama sebuah perusahaan besar dari keluarga ningrat. Selama ini, aku diam-diam mempersiapkan strategiku, menunggu momen yang tepat untuk membalas perlakuan mereka yang meremehkanku. Dari rumah tangga yang tampak biasa, kini aku perlahan mengungkapkan kekuatan dan posisi asliku. Satu demi satu, suamiku dan keluarganya mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai aku. Dengan kecerdikan, kesabaran, dan strategi yang matang, aku menunjukkan bahwa bukan mereka yang memegang kendali, akulah pewaris yang sebenarnya. Cerita ini menggabungkan intrik keluarga, balas dendam yang dramatis, kejutan identitas, dan ketegangan emosional yang mendalam, membuat setiap bab menjadi perjalanan panjang penuh twist yang tidak terduga. Like. Kalau kalian suka twist balas dendam super dramatis seperti ini, jangan lupa like untuk terus mendukung cerita penuh intrik ini. Komen. Tulis komentar kalian tentang siapa karakter favorit kalian dan bagaimana kalian menilai balas dendamnya. Aku ingin tahu pendapat kalian. Subscribe. Jangan lupa subscribe untuk cerita super panjang, dramatis, dan twist mengejutkan lainnya. Klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan bab terbaru. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu dengan lembut, tapi kehangatan itu tidak mampu menembus ketegangan yang memenuhi udara. Setiap detik terasa lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang setiap detik sebelum bencana tiba. Aku duduk di sofa, tubuh sedikit menunduk, tangan menekuk di pangkuan, menahan napas sambil menatap suamiku yang berdiri di depanku. Wajahnya terlihat dingin, namun ada keteguhan yang samar, keteguhan yang menandakan ia yakin dengan apa yang akan ia lakukan. Di tangannya, terselip selembar kertas putih. Sebuah kertas tipis yang begitu sederhana, namun memiliki kekuatan untuk merobek hati siapapun yang menerimanya. Ia menatapku, menunggu reaksi. Suara hatiku berdebar tak tertahankan. Adrenalin melonjak hingga ke ujung jari. Aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ini, surat cerai, katanya akhirnya. Suaranya datar namun setiap kata seperti palu yang menghantam jantungku. Kata-kata itu, sederhana namun penuh racun, menghancurkan dunia yang selama ini kukira stabil. Aku menelan ludah, menahan amarah dan sakit hati yang ingin meledak begitu saja. Aku menatapnya panjang, menelaah setiap gerak tubuhnya. Matanya tidak menipu. Ada keteguhan dan sedikit rasa bangga karena ia yakin bahwa keputusan ini benar. Ia bahkan tidak menyadari bahwa aku, sepanjang pernikahan ini, telah menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang hidupnya.
Aku adalah pewaris utama keluarga Ningrat yang memiliki perusahaan besar, kekuatan yang ia anggap jauh dari jangkauan hidupku. Kau serius melakukan ini saat kau baru saja naik jabatan di kantor? Suaraku tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada lava amarah yang mendidih di dalam dadaku. Ia mengangguk sedikit, wajahnya menegang. Aku merasa ini yang terbaik. Aku ingin fokus pada karierku, dan aku pikir kita sudah berbeda arah. Aku menahan tawa pahit yang hampir lepas dari bibirku. Berbeda arah? Kau mengajukan cerai tepat ketika kau mendapatkan promosi yang kau idamkan selama bertahun-tahun? Kau benar-benar tidak peduli dengan perasaan orang lain, atau memang tak tahu malu? Di balik kata-kata itu, aku menyembunyikan strategi yang sudah kutata sedemikian rupa. Selama ini, mereka meremehkan aku, menganggapku wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada suami. Mereka tidak pernah tahu, bahwa aku adalah pewaris yang sah dan memiliki kekuatan finansial, sosial, dan politik yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Aku menatap surat cerai itu sebentar, kemudian meletakkannya di atas meja dengan tenang, tanpa mengangkat suara atau menunjukkan ketakutan sedikitpun. Sementara mereka mungkin berharap aku panik atau menangis, aku malah menata strategi balas dendam di dalam kepala. Semua langkah, semua keputusan, semua permainan mental, aku sudah merencanakannya sejak lama. Baiklah, kataku akhirnya, menahan gemetar di bibir. Kalau itu keinginanmu, aku akan menghormati keputusanmu, tapi kau tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Suamiku menatapku bingung. Ia percaya diri karena yakin ia memegang kendali situasi, namun ia tidak menyadari bahwa aku telah menyiapkan skenario yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menghancurkan daripada yang bisa ia bayangkan. Aku tidak hanya akan membalas, tapi aku akan menunjukkan dominasi yang selama ini tersembunyi di balik kesopanan dan ketenangan diriku. Aku meninggalkan ruang tamu sebentar, menuju ruang kerja. Duduk di depan laptop, aku mulai menata daftar aset-aset yang selama ini kusembunyikan, hak-hak yang secara legal berada di tanganku, dan strategi untuk mengambil alih kontrol sepenuhnya dari kehidupan yang selama ini mereka kira mereka kuasai. Setiap baris data, setiap angka, adalah senjata yang akan kuterapkan. Dan begitu aku menatap kembali ke surat cerai itu, aku tahu satu hal, permainan ini baru dimulai. Aku tersenyum tipis, dingin, penuh kepuasan. Bukan karena aku gembira dengan cerai itu, tapi karena aku akhirnya memiliki alasan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kali ini, bukan hanya hati yang terluka, tapi reputasi, kekuasaan, dan kontrol, semua akan menjadi medan pertempuran yang mereka tak pernah bayangkan. Dan saat aku menatap suamiku, berdiri dengan rasa percaya diri yang rapuh, aku tahu bahwa mereka sedang berada di ambang bencana. Aku siap untuk menutup semua jalan bagi kesombongan mereka, dan membuka jalan bagi kemenangan yang selama ini kusembunyikan dalam senyum tenangku. Begitu surat cerai itu diletakkan di atas meja, suasana rumah berubah menjadi ruang yang hampir tak bernyawa. Hening yang mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah menahan napas bersama kami, menunggu reaksi pertama. Suamiku menatapku, wajahnya menegang, matanya berbinar bingung dan marah sekaligus. Ia mengira, setelah semua kesombongannya dan promosi besar yang baru saja ia dapatkan, aku akan panik, menagihnya, atau setidaknya menunjukkan rasa takut yang wajar. Tapi aku tetap tenang, duduk dengan sikap tegap, menatapnya lurus di mata. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur kata-kata yang tampaknya sulit keluar. Kau benar-benar menerima ini dengan tenang. Suaranya gemetar, tetapi ada nada penuh kebanggaan terselip di dalamnya, seolah ia merasa berada di atas angin. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap tajam, dan berkata dengan dingin, "Tenang?
Aku bukan tipe yang mudah panik karena satu kertas surat. Kau mengira surat itu bisa menghancurkan aku? Kau salah. Ini hanya membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Suamiku terdiam sejenak, matanya melebar, dan aku bisa melihat ketakutan yang samar di balik topeng kesombongannya. Di sudut ruangan, aku tahu mertua kami, yang sejak tadi berdiri di belakang suamiku, mulai menahan napas, merasakan ketegangan yang membesar. Mereka juga terkejut, karena mengira aku akan reaktif, menangis, atau setidaknya bersikap lemah. Tapi mereka salah. Mertua mengerutkan dahi, mencoba bersikap tenang, tetapi nada suara mereka memperlihatkan kekhawatiran yang tersembunyi. "Ah, anakku, kau yakin dengan ini?" Suara ibu mertuaku gemetar, jelas karena cemas sekaligus marah. Mereka tidak menyadari bahwa selama ini mereka menilai aku salah. Mereka pikir aku hanyalah menantu biasa, perempuan yang hidupnya bergantung pada suami, yang bisa dikendalikan, diremehkan, atau diatur sesuka hati. Aku menatapnya, menahan senyum tipis. Yakin. Dan bukan hanya itu. Kau dan keluarga kalian mungkin tidak tahu, tapi aku selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar status sebagai menantu biasa. Aku, pewaris utama sebuah perusahaan besar dari keluarga Ningrat. Semua yang kalian kira bisa dikendalikan, sebenarnya ada di tanganku. Suamiku terdiam, rahangnya hampir mengeras, matanya melebar. Mertua kami pun terhenyak, wajah mereka memucat. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai, meremehkan, dan terlalu percaya diri bahwa hidupku berada di bawah kendali mereka. Aku menahan napas, menikmati momen itu, momen di mana semua kesombongan dan angkuh mereka mulai retak. Aku berdiri perlahan, menatap mata mereka satu persatu, suara tetap tenang tapi menusuk. Kalian mengira kalian memiliki kendali atas hidupku, tapi kenyataannya, aku yang memegang semua kartu. Surat cerai ini hanyalah awal dari pelajaran yang akan kalian pelajari. Jangan pernah meremehkan seseorang yang tampaknya lemah. Suamiku mencoba bergerak maju, mengangkat tangan seolah ingin menenangkan situasi. Tunggu, kau, maksudmu? Ia tergagap, kata-katanya putus di tenggorokan. Aku tersenyum dingin, menahan rasa puas yang ingin meledak. Aku simpan identitasku. Aku simpan semua hak dan kekuatan yang seharusnya kau dan keluargamu tahu. Tapi sekarang, saat kau mengira kau memegang kendali dengan mengajukan cerai, kau justru berada di posisi yang terpojok. Aku yang memegang kendali penuh. Dan percayalah, kau akan menyesal telah menganggapku lemah. Mertua menatapku dengan kombinasi antara takut, heran, dan malu. Mereka tak percaya bahwa menantu yang selama ini dianggap biasa-biasa saja ternyata memiliki kekuatan dan posisi yang jauh melebihi yang mereka bayangkan. Mereka tampak kebingungan, tidak tahu harus berkata apa. Suamiku menunduk, menatap lantai, wajahnya memucat. Ia baru menyadari bahwa langkah cerainya kini berpotensi menjadi bumerang terbesar dalam hidupnya. Ia pikir dengan surat cerai itu, ia bisa mengatur semuanya dan tetap memegang kendali atas karir, rumah tangga, bahkan masa depan. Tapi kenyataannya, ia tidak menyadari bahwa permainan ini baru dimulai, dan aku yang memegang kendali penuh. Aku duduk kembali, menata napas, dan menatap mereka satu persatu. Suaraku tenang, penuh kepastian. Mulai sekarang, kalian akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku bukan menantu lemah yang bisa kalian atur. Aku pewaris utama perusahaan, dan setiap langkah kalian bisa aku balikan kapan saja. Mulai dari sekarang, kalian berada dalam medan yang sama sekali baru. Malam itu, aku menyadari satu hal. Mereka semua, suami, mertua, bahkan lingkungan sosial di sekitar kami, tidak pernah menyangka bahwa aku diam-diam menyusun strategi, menyimpan kekuatan, dan menunggu momen ini. Dan aku tahu, balas dendamku akan berjalan perlahan, namun pasti, menghancurkan kesombongan mereka satu demi satu. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah menjadi medan perang diam-diam. Surat cerai yang suamiku layangkan bukan sekadar lembar kertas. Itu adalah simbol kesombongan dan ketidakpeduliannya terhadap perasaanku. Tapi aku tidak panik,
tidak menangis, dan tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Sebaliknya, aku duduk di ruang kerjaku, menatap jendela besar yang menghadap ke taman, dan membiarkan pikiran berlari cepat, menyusun strategi. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku yang sesungguhnya, pewaris utama keluarga Ningrat dengan perusahaan besar yang bahkan tidak pernah disentuh oleh suamiku. Mereka mengira aku hanyalah menantu biasa, perempuan yang lemah, tunduk pada kemauan suami dan mertua. Mereka salah. Salah besar. Aku membuka laptop, membuka dokumen-dokumen rahasia yang berisi hak-hak kepemilikanku, aset-aset tersembunyi, dan saham yang sudah kutanam secara pribadi. Setiap angka, setiap baris data, adalah senjata yang akan kuterapkan ketika waktunya tiba. Aku menatap daftar itu dengan dingin, penuh kepuasan, merasakan energi mengalir melalui setiap urat sarafku. Ini bukan sekadar rencana. Ini adalah balas dendam yang sudah kusiapkan bertahun-tahun, dan sekarang saatnya dimulai. Sementara itu, suamiku dan mertua berada di ruang tamu, tidak menyadari bahwa mereka berada di arena yang sama sekali baru. Mereka masih percaya bahwa surat cerai itu adalah bentuk kontrol yang akan membuat aku tunduk, atau setidaknya bingung. Mereka tidak tahu bahwa aku bukanlah korban yang mudah, dan setiap langkah mereka bisa aku balikan menjadi bumerang yang menghancurkan. Aku memikirkan caraku mulai memainkan psikologis suamiku. Aku akan tetap terlihat tenang, seolah tak terganggu, tapi setiap perkataan, setiap sikap, akan tertanam dalam kesadaran bawah sadarnya. Ia akan mulai merasakan ketidakpastian, takut kehilangan muka, takut reputasinya hancur, dan pada akhirnya, takut padaku. Malam itu, aku menyusun skenario. Pertama, aku akan memastikan bahwa aset-aset yang selama ini ia anggap aman, mulai dari rumah, kendaraan, hingga fasilitas finansial, berada dalam kendaliku. Kedua, aku akan memanfaatkan jaringan sosial dan bisnisku untuk menempatkan suamiku dalam tekanan tak terlihat. Dan ketiga, aku akan membiarkan mertua mulai merasakan ketidakberdayaan mereka. Mereka akan menyadari kesalahan menilai aku, tapi semuanya akan terlambat. Sambil menatap layar laptop, aku tersenyum tipis, dingin. Aku membayangkan ekspresi wajah suamiku saat ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia pikir menguntungkan justru membuatnya terpojok. Aku membayangkan mertua kami menyesal menilai aku lemah, menyesal menertawakan atau meremehkanku, dan menyesal karena tidak pernah menyadari siapa aku sebenarnya. Aku menulis catatan mental, hari ini aku tenang, tapi besok akan menjadi awal dari permainan yang tidak mereka pahami. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap perkataan, semuanya akan aku gunakan untuk memastikan mereka menyesal. Suamiku muncul sebentar di ruang kerjaku, matanya mencari jawaban. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Tanyanya dengan nada penuh curiga dan sedikit panik. Aku menatapnya dengan tenang, hampir dingin, tanpa sedikit pun mengurangi ketegasan. Kau pikir aku akan memberitahu rencana rahasiaku sekarang? Tidak, ini baru permulaan. Kau dan keluargamu tidak akan pernah melihat datangnya apa yang akan terjadi. Dan percayalah, semua yang selama ini kau banggakan akan terbalik. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap rencana-rencana itu satu persatu, memikirkan skenario demi skenario, memastikan semuanya matang. Aku merasakan energi mengalir, kepuasan dingin yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang tahu bahwa ia memegang kendali penuh. Aku bukan lagi korban. Aku bukan menantu yang bisa diatur. Aku adalah pewaris, pengendali, dan wanita yang akan memastikan bahwa semua kesombongan suami dan mertua hancur perlahan, tapi pasti. Dan saat fajar menyingsing, aku menatap jendela dengan mata penuh tekad. Permainan ini baru dimulai, dan aku tahu, tidak ada jalan mundur. Setiap langkah suamiku, setiap bisikan mertua, akan aku balas dengan strategi yang jauh lebih tajam dan menghancurkan. Hari ini aku tenang, tapi mereka, suamiku dan mertua, akan segera belajar bahwa mereka salah menilai aku selama ini. Sambil duduk di ruang kerjaku, aku membiarkan pikiran melayang ke masa lalu, ke akar dari semua yang kini menjadi kekuatan rahasiaku. Siapa aku sebenarnya?
Dan dari mana datangnya keteguhan yang membuat aku mampu menahan serangan emosional suami dan mertua. Mereka mengira aku lemah, tapi mereka tidak tahu bahwa darah ningrat mengalir dalam diriku, memberikan ketenangan dan kecerdikan yang selama ini kusembunyikan. Aku lahir di keluarga yang dihormati, memiliki perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti hingga perdagangan internasional. Tapi kehidupan keluargaku bukan sekadar kekayaan dan kemewahan. Kami diajarkan strategi, kesabaran, dan kemampuan membaca orang lain sejak dini. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukan sekadar penampilan atau status sosial, tapi kemampuan mengendalikan situasi, menyusun rencana, dan bergerak diam-diam di balik layar. Sejak kecil, aku menyadari bahwa kecerdasan dan kewaspadaan adalah senjata utama. Ibuku, wanita berkelas tinggi dan berwibawa, selalu mengingatkanku, jangan pernah biarkan orang lain menilai dirimu berdasarkan apa yang mereka lihat. Apa yang tersembunyi di balik ketenanganmu adalah kekuatanmu yang sesungguhnya. Kata-kata itu tertanam dalam jiwaku, membentuk karakter yang tegar dan penuh perhitungan. Aku menatap dokumen-dokumen di depanku, surat-surat legal, sertifikat saham, dan dokumen kepemilikan aset yang selama ini kusembunyikan dari suamiku dan mertua. Semua itu adalah bukti nyata dari identitasku yang sejati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik penampilan menantu biasa, ada seorang pewaris utama perusahaan besar yang mampu memutar setiap langkah mereka menjadi bumerang. Flashback itu terasa nyata. Aku teringat bagaimana saat pertama kali bertemu suamiku, aku sengaja menyembunyikan latar belakang keluargaku. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan bersikap. Apakah ia menghargai atau hanya memandangku sebagai perempuan biasa? Dan ternyata, semua prediksi terbukti. Suamiku dan keluarganya menilai aku lemah, menganggap aku akan tunduk dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka yang sederhana dan angkuh. Momen itu menjadi titik awal dari semua rencana yang kutata dengan hati-hati. Setiap senyum yang kuberikan, setiap kata yang kusembunyikan, adalah bagian dari strategi panjang. Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasku, dan surat cerai yang ia layangkan menjadi pemicu sempurna. Aku menulis catatan mental, mereka menilai aku berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Mereka tidak tahu, tidak pernah tahu, bahwa aku memegang kendali yang jauh lebih besar. Dan sekarang saatnya mereka merasakan akibat dari kesombongan mereka sendiri. Rasa puas muncul saat aku menyadari bahwa semua pengalaman masa kecil dan pelajaran dari keluarga ningrat telah membentuk diriku menjadi wanita yang mampu menghadapi situasi paling sulit sekalipun. Setiap keputusan yang kuambil, setiap langkah yang kusembunyikan, semuanya telah dipersiapkan untuk momen ini, ketika aku akan berdiri di atas, sementara mereka yang meremehkanku akan mulai merasakan kekalahan mereka. Aku menatap langit malam melalui jendela, membiarkan cahaya bulan memantul di wajahku. Ada ketenangan dalam diri, namun juga tekad yang membara. Suamiku dan mertua mungkin berpikir mereka memegang kendali sekarang, tapi kenyataannya, mereka berjalan di arena yang aku ciptakan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa aku balikan menjadi pukulan telak. Dan malam itu, aku menyadari satu hal, rahasia dan kekuatan masa lalu bukan hanya menjadi identitasku, tapi juga menjadi senjata utama. Surat cerai itu hanyalah awal dari permainan panjang yang akan menghancurkan kesombongan suamiku dan mertua, memperlihatkan kepada mereka siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku menutup laptop, menegaskan dalam hati, mereka akan belajar, meskipun terlambat, bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seorang wanita yang tahu siapa dirinya dan apa yang ia miliki. Dan aku sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Pagi itu, kantor suamiku dipenuhi dengan riuh rendah ucapan selamat dari rekan-rekan kerja. Promosi yang ia terima adalah puncak dari semua ambisi yang selama ini ia kejar. Suasana kantor tampak gemerlap, penuh senyum dan tepuk tangan, tapi aku tahu betul bahwa di balik itu semua, kesombongan dan rasa bangganya menggelembung seperti balon yang siap meledak. Di rumah, aku menyaksikan perubahan sikapnya begitu jelas. Matanya berbinar dengan rasa puas diri, langkahnya tegap dan penuh percaya diri, seolah dunia ini sepenuhnya berada di tangannya. Ia menceritakan semua detail promosi itu dengan bangga,
dari proyek-proyek yang ia pimpin hingga pengakuan yang ia terima dari atasan. Kata-katanya mengalir deras, dipenuhi dengan keyakinan bahwa ia kini berada di puncak dunia. Aku mendengarkan dengan tenang, menahan tawa pahit yang ingin lepas dari bibirku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, setiap kisah sukses yang ia ceritakan, hanyalah alat yang semakin menegaskan betapa ia belum pernah menyadari satu hal, kekuatan sebenarnya ada di tanganku. Ini baru awal, kau akan lihat aku bisa membawa tim kita ke level berikutnya, katanya penuh semangat. Aku hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan dingin. Kau benar-benar bangga, ya? Tapi apakah kau sadar bahwa kesombonganmu akan menjadi kelemahan terbesar? Ia menatapku bingung, mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tanyanya, sedikit defensif tapi masih dengan nada percaya diri. Aku mencondongkan tubuh, menatapnya lurus di mata, menahan rasa puas yang ingin meledak. Kau mungkin tidak menyadari sekarang, tapi setiap langkah yang kau ambil, setiap kesuksesan yang kau raih tanpa pertimbangan, bisa aku balikan menjadi bumerang. Kau merasa memiliki kendali karena promosi ini, tapi kau tidak tahu siapa yang benar-benar memegang kendali di rumah dan di sekelilingmu. Mata suamiku melebar, ada rasa takut samar yang mulai muncul, tapi ia mencoba menutupi dengan senyum datar. Ia masih percaya bahwa dunia ini sepenuhnya miliknya karena pangkat dan jabatan yang baru ia raih. Ia tidak tahu bahwa aku telah mempersiapkan strategi yang jauh lebih besar. Rencana yang akan mengguncang hidupnya secara diam-diam, tapi telak. Malam harinya, setelah semua kesibukan kantor selesai, aku duduk di ruang kerja, menata ulang dokumen-dokumen yang selama ini kusembunyikan. Aku merencanakan langkah-langkah strategis yang akan memastikan bahwa promosi suamiku tidak lagi menjadi kebanggaan bagi dirinya, melainkan bumerang yang akan menghancurkan kesombongan dan harga dirinya. Aku menulis catatan mental, kau bangga sekarang. Tapi tunggu saat kau menyadari bahwa semua fasilitas, semua kemewahan yang selama ini kau anggap hakmu, bisa aku tarik kapan saja. Saat itu, kau akan merasakan apa artinya kehilangan kendali. Suamiku masuk sebentar ke ruang kerja, membawa secangkir kopi. Matanya masih berbinar dengan rasa percaya diri. Kau tampak tenang. Aku kira kau akan marah, atau setidaknya kecewa. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Tenang, aku bukan tipe yang mudah terpancing. Tapi percayalah, setiap langkahmu akan aku perhitungkan, dan kau akan segera tahu bahwa kekuatan yang selama ini kau remehkan berada di tanganku. Promosimu di kantor hanyalah awal dari pelajaran yang akan kau terima. Ia menunduk sebentar, mencoba menelan rasa penasaran dan ketidaknyamanan yang mulai muncul. Ia belum sepenuhnya menyadari bahwa kepercayaan diri yang tinggi bisa menjadi jebakan bagi orang yang terlalu sombong. Aku duduk kembali, membuka laptop, dan mulai menyusun daftar langkah-langkah untuk memastikan bahwa kesombongan suami dan ketidakpedulian mertua akan menjadi bumerang yang menghancurkan mereka secara bertahap. Malam itu, aku menatap dokumen-dokumen itu, menata strategi demi strategi, memastikan setiap gerak mereka akan aku balas dengan tepat. Suamiku mungkin berpikir bahwa promosi besar ini adalah puncak pencapaiannya, tapi kenyataannya, ini hanyalah awal dari kekalahan yang akan ia rasakan, dan aku akan berada di puncak, tenang, penuh kontrol, sambil menyaksikan setiap langkah mereka mulai terjebak dalam permainan yang aku ciptakan. Hari itu, suasana rumah terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Tidak ada teriakan atau bentakan, tetapi setiap sudut ruangan penuh ketegangan dan strategi. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop dengan fokus luar biasa, sambil menyusun daftar aset-aset yang selama ini kusembunyikan. Rumah kedua, properti tersembunyi, rekening-rekening cadangan, semua itu berada di tanganku, siap digunakan untuk mengekang suamiku dan menimbulkan tekanan yang perlahan tapi pasti. Aku tahu, balas dendam yang sempurna bukanlah sekadar ledakan emosi atau kemarahan sesaat. Balas dendam sejati adalah permainan psikologis yang halus, yang membuat lawan merasa kehilangan kendali, merasakan kegelisahan yang tak tampak, dan perlahan menyesal tanpa pernah bisa menyalahkan langsung. Ini bukan tentang uang semata, bukan tentang kekuasaan semata, tapi tentang memperlihatkan kepada mereka siapa yang benar-benar memegang kendali.
Tanganku mengetik cepat, menyusun rencana langkah demi langkah. Aku menandai setiap fasilitas yang bisa aku batasi, kartu ATM suamiku, akses ke rekening bersama, bahkan pembayaran otomatis cicilan dan tagihan rumah. Aku ingin setiap keterlambatan, setiap kesalahan, membuatnya merasa cemas, frustrasi, dan akhirnya bergantung padaku tanpa sadar. Sambil merencanakan, aku membayangkan ekspresi wajahnya ketika ia menyadari bahwa semua yang selama ini ia anggap aman dan menjadi hak pribadinya kini perlahan mulai terkontrol. Ada ketenangan yang mencekam di mataku saat membayangkan itu, ketenangan seorang pengendali yang mengetahui bahwa lawannya sedang berjalan di arena yang aku ciptakan. Aku menanam informasi halus ke lingkungan sosial dan kantor suamiku. Rekan-rekannya mulai melihat ketidakseimbangan dalam kehidupannya, keterlambatan yang tidak bisa ia jelaskan, kesalahan kecil yang menumpuk, dan tekanan yang muncul dari hal-hal yang selama ini ia abaikan. Semua ini kuatur tanpa terlihat seperti serangan langsung, tetapi cukup untuk membuatnya merasa terpojok secara psikologis. Malam harinya, ketika suamiku masuk ke ruang kerja, matanya masih berbinar karena kepercayaan diri yang tinggi. Ia membawa secangkir kopi, berharap bisa mencairkan suasana. "Kau tampak tenang," katanya, mencoba menutupi kebingungan dan rasa penasaran yang mulai muncul. Aku menatapnya dengan dingin, suara tenang tapi menusuk. "Tenang? Tentu saja. Aku bukan tipe yang mudah terpancing. Tapi aku ingin kau memahami satu hal. Semua yang selama ini kau anggap sebagai hakmu dan fasilitas yang kau miliki, kini berada dalam kendali penuh diriku. Kau akan belajar bahwa kesombongan bisa menjadi jebakan." Suamiku menelan ludah, mencoba tetap percaya diri, tapi aku bisa melihat garis ketegangan di wajahnya. Ia belum menyadari bahwa langkah kecil ini hanyalah permulaan dari strategi besar yang akan menghancurkan rasa percaya dirinya, memaksanya menunduk, dan membuatnya sadar bahwa selama ini ia salah menilai aku. Aku membuka laptop kembali, menyusun skenario lanjutan, memperlambat akses finansialnya, mengatur agar setiap cicilan dan tagihan menjadi tantangan yang menggerogoti kesabarannya, serta menyiapkan jebakan sosial yang membuat teman-teman dan kolega perlahan menyadari perubahan sikap dan keberhasilannya yang mulai goyah. Semua ini kuatur dengan teliti, memastikan bahwa tidak ada celah bagi suamiku untuk membalikkan keadaan. Ketika malam semakin larut, aku duduk menatap dokumen dan catatan, merasakan kepuasan yang dingin dan menenangkan. Balas dendam sejati adalah tentang kontrol, bukan kekerasan. Suamiku mungkin berpikir bahwa promosi dan posisi tinggi di kantornya adalah puncak pencapaiannya, tapi kenyataannya, itu hanyalah awal dari kekalahan yang akan ia alami perlahan, pelan tapi pasti. Aku menulis catatan mental terakhir untuk malam itu. Hari ini aku menenangkan diri, tapi besok, setiap gerak suami dan mertua akan aku perhitungkan dengan akurat. Mereka akan merasakan tekanan yang tidak mereka pahami. Aku yang memegang kendali penuh, dan perlahan tapi pasti, mereka akan belajar bahwa meremehkan seorang wanita yang tahu siapa dirinya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan saat lampu ruang kerja padam, aku menatap langit malam melalui jendela besar. Ada ketenangan dalam diriku, tapi juga tekad yang membara. Setiap langkah suami, setiap perkataan mertua, setiap gerak mereka di arena yang aku ciptakan, akan menjadi pelajaran pahit yang tidak akan pernah mereka lupakan. Permainan ini baru dimulai, dan aku siap memastikan bahwa mereka benar-benar sadar siapa yang memegang kendali. Pagi itu, rumah terasa seperti arena diam yang penuh ketegangan. Aku duduk di ruang keluarga, menyeduh teh hangat, sambil menatap sekilas ke arah mertua yang sedang bergerak canggung di dapur. Mereka mencoba terlihat santai, tetapi aura cemas jelas terpancar dari gerakan tubuh dan tatapan mereka. Mereka belum menyadari bahwa aku telah memulai langkah balas dendamku, bahwa setiap kata, setiap gerakan, kini penuh perhitungan dan strategi. Ibu mertuaku mencoba membuka percakapan, suaranya bergetar samar. Kau baik-baik saja setelah surat itu?" Aku tersenyum tipis, dingin, menatapnya lurus di mata. "Baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya ingin kita semua memahami sesuatu. Kesombongan dan penilaian yang salah bisa menjadi awal dari konsekuensi yang tidak terduga." Ia menelan ludah, wajahnya memucat,
Sementara bapak mertuaku hanya menunduk, mencoba menahan rasa malu dan kekhawatiran. Mereka baru menyadari bahwa penilaian mereka terhadapku selama ini salah besar. Mereka pikir aku hanya menantu biasa, perempuan yang bisa diatur dan dikendalikan. Tapi kenyataannya, aku yang memegang kendali penuh atas suami mereka, atas fasilitas rumah tangga, bahkan atas masa depan mereka sendiri. Suamiku duduk di sofa, diam, matanya mengikuti setiap gerakan kami. Ada rasa bingung dan frustrasi yang samar di wajahnya, tetapi ia mencoba menutupi dengan nada suara datar. Kau tenang sekali. Apa maksud semua ini? Aku mencondongkan tubuh, menatapnya lurus di mata, suara tetap dingin dan menusuk. Tenang? Tentu saja. Aku tidak akan kehilangan ketenangan hanya karena sebuah surat cerai. Tapi kau dan orang tuamu harus memahami satu hal. Semua yang selama ini kalian anggap aman, semua fasilitas, semua kemewahan, kini berada dalam kendali penuh diriku. Setiap langkah kalian, setiap keputusan, akan aku perhitungkan dengan sangat teliti. Ibu mertuaku menunduk, tangannya gemetar, sedangkan bapak mertuaku memicingkan mata, mencoba memahami maksud perkataanku. Mereka mulai merasakan ketidakberdayaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Selama ini, mereka percaya hidupku dan suamiku sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Sekarang, semua itu berubah. Aku berdiri perlahan, menata napas, dan menatap mereka satu persatu. Mataku menusuk, penuh ketegasan. Kalian mengira kalian bisa mengatur hidupku, menilai aku, meremehkan aku, tapi kenyataannya, aku yang memegang kendali. Dan setiap kesombongan, setiap langkah kalian yang salah, akan mendapatkan balasannya. Perlahan, tapi pasti. Tidak ada yang akan luput dari pengaruhku. Suamiku menelan ludah, mencoba menahan diri agar tidak panik, tetapi aku bisa melihat ketidaknyamanan yang semakin jelas di matanya. Ia baru menyadari bahwa surat cerai yang ia anggap alat kontrol kini justru menjadi permulaan dari kekalahan psikologisnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku mampu memutar situasi menjadi senjata yang menghancurkan kepercayaan dirinya sendiri. Aku berjalan kembali ke kursi, duduk dengan tenang, sambil menatap mereka. Ada ketenangan penuh kendali di wajahku, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menebal di udara. Mertua mulai merasa bersalah, malu, dan cemas sekaligus. Perasaan yang baru pertama kali mereka rasakan terhadapku. Suamiku juga merasakannya, tapi dengan campuran takut, bingung, dan marah yang perlahan menggerogoti rasa percaya dirinya. Aku menulis catatan mental. Ini baru permulaan. Mereka mulai merasakan ketidakberdayaan dan kesalahan menilai. Perlahan tapi pasti, setiap langkah mereka akan aku perhitungkan, dan setiap reaksi mereka akan aku gunakan untuk memastikan bahwa kesombongan mereka hancur total. Permainan psikologis ini baru dimulai, dan mereka tidak akan pernah melihat datangnya. Hari itu berakhir dengan suasana hening yang tegang. Suamiku duduk termenung, mertua menatapku dengan rasa takut samar, dan aku tetap tenang, duduk dengan senyum tipis yang hanya aku sendiri yang mengerti maknanya. Balas dendam yang sesungguhnya bukanlah ledakan emosi, tetapi kontrol halus yang membuat mereka perlahan sadar bahwa mereka salah menilai aku selama ini. Aku tahu, langkah berikutnya harus lebih hati-hati dan lebih menghancurkan secara psikologis. Interaksi dingin hari ini hanyalah awal dari strategi panjang yang akan menempatkan aku di puncak kendali, sementara mereka perlahan-lahan terjebak dalam jebakan yang aku ciptakan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi medan diam yang penuh strategi dan ketegangan. Setiap gerakan suamiku, setiap kata yang terlontar, kini menjadi bahan analisis untuk rencana balas dendam yang aku susun. Aku mulai memanfaatkan setiap kelemahan yang selama ini ia tunjukkan, memutarbalikkan situasi agar tekanan psikologis menumpuk secara perlahan tapi pasti. Aku memperhatikan dengan cermat ritme hidupnya, kapan ia pulang lebih lambat dari kantor, kapan ia terlalu fokus pada promosi yang baru ia dapatkan, dan kapan ia mulai menunjukkan tanda-tanda cemas yang samar. Semua itu aku catat. Semua itu menjadi bagian dari strategi. Suamiku percaya bahwa semua ini hanyalah rutinitas biasa, tapi kenyataannya, aku telah menanamkan jebakan di setiap detail kesehariannya.
Aku mulai membatasi akses ke fasilitas yang selama ini ia anggap haknya. Kartu ATM yang selama ini ia gunakan untuk belanja, akses ke rekening bersama, hingga pembayaran otomatis cicilan dan tagihan, semua aku atur agar tertunda, tanpa ia sadari. Setiap keterlambatan membuatnya merasa frustrasi, cemas, dan kehilangan kendali, tapi ia tidak bisa menudingku langsung. Semua terasa seperti kebetulan, tetapi sebenarnya itu adalah strategi halus yang telah kusiapkan. Di rumah, interaksi dengan mertua semakin intens. Mereka mencoba bersikap normal, tapi jelas terlihat ketidaknyamanan yang semakin menebal. Aku menyusun percakapan yang seolah santai, namun setiap kata yang kuucapkan menimbulkan rasa takut samar dan rasa bersalah yang dalam. Ibu mertuaku mulai menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak, sedangkan bapak mertuaku mencoba menutupi rasa malu, tetapi jelas tampak raut wajah yang panik dan bingung. Suamiku mulai menunjukkan perubahan. Ia yang sebelumnya selalu sombong, kini mulai ragu. Matanya sesekali menatapku penuh tanya, mencoba membaca apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia mencoba menyentuh topik finansial atau rencana rumah tangga, aku menatapnya dingin, tanpa sedikit pun memberi jawaban langsung. Aku biarkan ia menebak, biarkan rasa frustrasinya bertambah, karena aku tahu semakin ia bingung, semakin efektif strategi psikologisku. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menata ulang dokumen rahasia yang selama ini kusembunyikan, properti tersembunyi, saham cadangan, aset yang tidak pernah disentuh suamiku, semua berada di tanganku. Aku merencanakan langkah selanjutnya, memutar informasi dengan cara yang membuatnya kehilangan muka, menyiapkan jebakan sosial, dan memastikan bahwa ia mulai merasakan tekanan tidak hanya di rumah, tetapi juga di lingkungannya. Aku menulis catatan mental. Hari ini mereka mulai merasakan ketidaknyamanan. Suamiku mulai kehilangan kendali. Mertua mulai merasakan ketidakberdayaan. Esok, langkah selanjutnya akan lebih menghancurkan secara psikologis. Mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang aku rancang. Permainan ini baru dimulai, dan aku akan memastikan setiap langkah mereka menjadi pelajaran yang pahit. Saat fajar menyingsing, aku menatap jendela dengan mata penuh tekad. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap kata, setiap gerak, setiap keputusan mereka akan aku pantau dan putarbalikan untuk keuntungan strategisku. Balas dendam sejati bukan tentang kekerasan fisik, tetapi tentang kontrol, dominasi psikologis, dan memperlihatkan bahwa mereka salah menilai aku selama ini. Hari itu berakhir dengan ketenangan yang menakutkan. Suamiku duduk termenung di sofa, mertua menatapku penuh rasa takut samar, dan aku tetap tenang, menata rencana untuk hari-hari berikutnya. Semua langkah kecil yang kubuat kini mulai membentuk pola yang akan menghancurkan kesombongan suami dan mertua, dan menempatkan aku di puncak kendali tanpa mereka sadari. Aku tahu, permainan psikologis ini baru permulaan. Semakin mereka mencoba menguasai atau mengendalikan, semakin mereka akan jatuh ke dalam jebakan yang aku ciptakan. Setiap langkah mereka kini berada dalam genggamanku, dan aku menikmati ketenangan penuh kendali ini, ketenangan seorang wanita yang tahu siapa dirinya dan siapa yang memegang kuasa sejati. Pagi itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah baru, memperluas tekanan psikologis ke ranah publik, khususnya lingkungan kantor suamiku. Aku ingin suamiku merasakan ketidaknyamanan yang tidak hanya di rumah, tetapi juga di lingkungannya sendiri. Ini adalah strategi psikologis yang lebih kompleks, di mana rasa malu, kebingungan, dan frustrasi mulai menumpuk, membuatnya kehilangan pijakan dimanapun ia berada. Aku menyusun skenario dengan teliti. Mulai dari interaksi di rapat kantor, percakapan dengan rekan kerja yang kuatur melalui kontak yang tersembunyi, hingga, kebetulan, yang akan menimbulkan keraguan dan rasa takut samar di matanya. Semua langkah direncanakan agar terlihat alami, sehingga suamiku tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana balas dendamku. Saat aku menemuinya di rumah sebelum berangkat ke kantor, aku berbicara dengan tenang, suara seolah lembut tapi penuh kontrol. Hari ini, kau harus menghadapi beberapa hal yang mungkin tidak kau perkirakan. Jangan khawatir, ini bagian dari pembelajaran.
Ia menatapku bingung. Ada campuran penasaran dan kecemasan samar di wajahnya. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi? Aku tersenyum tipis, menahan rasa puas yang ingin lepas. Kau akan melihat bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kau kendalikan. Dan beberapa hal yang selama ini kau anggap pasti, ternyata bisa goyah hanya dengan satu langkah yang tepat. Di kantor, aku menanamkan informasi halus melalui beberapa kontak yang aku kenal, yang akan membuat teman-teman kerjanya mulai memperhatikan ketidakrataan dalam kehidupannya. Beberapa komentar samar, beberapa pertanyaan ringan, semuanya dirancang agar terasa alami tetapi cukup untuk menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan di benaknya. Suamiku mulai merasakan perubahan. Ia yang biasanya percaya diri, kini sering menunduk. Wajahnya sesekali memerah karena malu atau cemas. Rekan-rekannya mulai menatapnya dengan pertanyaan samar, seolah menunggu kesalahan berikutnya. Aku tahu, ini adalah efek dari strategi psikologis yang kuatur, tekanan publik yang halus, tapi efektif. Malam harinya, saat kami berkumpul di rumah, aku menatapnya dingin, suara tenang tapi menusuk. Bagaimana hari ini? Rasanya berbeda, bukan? Ia menelan ludah, mencoba menutupi rasa frustrasi dan kebingungan yang semakin jelas. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku hanya tersenyum tipis, menahan kepuasan yang membara. Kau akan segera belajar, perlahan tapi pasti, bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain selalu membawa konsekuensi. Dan konsekuensi itu, suamiku, akan kau rasakan sendiri. Mertua duduk di sudut, wajah mereka pucat, menatapku dengan rasa takut samar. Mereka baru menyadari bahwa penilaian mereka terhadapku salah total. Mereka pikir aku lemah, mudah ditaklukkan, dan tunduk pada semua aturan mereka. Tapi kenyataannya, aku yang mengatur jalannya permainan, perlahan menjerat suami mereka dalam tekanan psikologis yang tidak ia pahami. Aku menulis catatan mental. Hari ini strategi publik mulai berhasil. Suamiku mulai kehilangan pijakan di kantor. Rasa percaya dirinya terkikis. Mertua menyadari kesalahan mereka. Besok, langkah selanjutnya akan lebih menghancurkan, lebih personal, dan lebih mengendalikan. Aku akan memastikan bahwa mereka merasakan betul siapa yang memegang kendali. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang menakutkan. Suamiku termenung. Mertua dia menatapku, dan aku tetap tenang, menyusun langkah selanjutnya. Aku tahu, tekanan psikologis ini akan meningkat, dan setiap reaksi mereka, setiap gerak mereka, akan menjadi bagian dari permainan yang akan membongkar kesombongan mereka satu persatu. Dan aku tersenyum, menyadari bahwa balas dendam sejati bukan tentang ledakan emosi, tapi tentang kontrol, dominasi, dan memastikan mereka sadar bahwa salah menilai aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Hari itu, suasana rumah dan kantor terasa semakin berat. Suamiku tampak gelisah sejak pagi, langkahnya tergesa-gesa, matanya sering menatap ponsel, dan sesekali ia mendesah panjang. Semua tanda ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang kubangun mulai memuncak. Aku menatapnya dengan dingin, menahan senyum tipis yang hanya bisa aku pahami artinya. Aku memegang kendali penuh. Di rumah, aku memulai hari dengan rutinitas biasa, menyapanya dengan nada tenang namun penuh makna tersembunyi. Kau tampak lelah, kataku sambil menyerahkan secangkir kopi hangat. Mungkin kau perlu belajar bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Ia menatapku bingung, mencoba menahan frustrasi. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku duduk di kursi, menatapnya lurus di mata, dan dengan tenang menjelaskan, beberapa fasilitas yang selama ini kau anggap hakmu, kini aku kontrol sepenuhnya. Akses ATM, rekening bersama, pembayaran cicilan, semuanya, aku atur agar kau merasakan ketidaknyamanan yang selama ini kau abaikan. Aku ingin kau belajar menghargai apa yang kau miliki sebelum semuanya hilang. Mata suamiku melebar, jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia mencoba menutupi rasa cemasnya dengan nada datar. Ia tidak menyadari bahwa ini baru permulaan. Setiap langkah yang kubuat adalah strategi yang tersusun rapi,
bertujuan untuk menumbangkan kesombongan dan membuatnya merasa kehilangan kendali di rumah, di kantor, dan dalam hidupnya sendiri. Di kantor, aku memanfaatkan jejaring sosial dan kontak rahasia yang kuatur sebelumnya. Beberapa rekan kerja mulai memberikan komentar samar tentang perubahan perilaku suamiku, tentang keterlambatan, kebingungan, dan ketidakpastian yang mulai terlihat. Semua ini membuat suamiku semakin tertekan, merasa dipantau, dan mulai kehilangan rasa percaya diri yang selama ini ia banggakan. Malamnya, setelah suamiku pulang dengan wajah lelah dan penuh kebingungan, aku menatapnya dingin. Hari ini kau mulai merasakan efek dari langkah-langkah kecil yang selama ini kau anggap sepele, kataku sambil menegaskan kontrol penuh atas suasana hati dan rumah. Suamiku berusaha menjawab, tapi kata-katanya tersangkut, matanya berkaca-kaca antara frustrasi dan keheranan. Ia belum menyadari bahwa setiap langkahnya kini dipantau, setiap geraknya dianalisis, dan setiap reaksinya sudah aku prediksi. Ia berjalan dalam arena yang aku ciptakan, tanpa menyadari bahwa jebakan sudah menunggu di setiap sudut. Mertua duduk di sudut, pucat dan terdiam, menyadari bahwa kesombongan mereka telah membuat mereka salah menilai menantu mereka. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku mencoba menahan kemarahan dan rasa malu. Mereka baru memahami bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah pengendali utama, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada dalam genggamanku. Aku menulis catatan mental. Hari ini tekanan psikologis mulai memuncak. Suamiku kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua menyadari kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih tersembunyi, tapi lebih menghancurkan secara psikologis. Permainan ini baru mulai, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Hari itu berakhir dengan ketenangan yang menakutkan. Suamiku termenung di sofa, mertua menatapku dengan rasa takut samar, dan aku tetap duduk dengan senyum tipis, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Balas dendam sejati bukan hanya tentang menghancurkan, tapi tentang kontrol, dominasi, dan memastikan mereka sadar bahwa meremehkan aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku tahu, langkah berikutnya harus lebih agresif tapi tetap tersembunyi. Setiap gerak mereka, setiap kata yang mereka ucapkan, akan aku pantau, dan perlahan-lahan, aku akan menunjukkan bahwa aku adalah pengendali sejati dalam permainan ini. Hari itu, suasana rumah berubah menjadi medan tegang yang hampir tak tertahankan. Suamiku terlihat gelisah sejak pagi, langkahnya tergesa-gesa, matanya sering menatap ponsel, dan sesekali ia mendesah panjang. Ada kecemasan yang jelas di wajahnya, meski ia mencoba menutupi dengan kesombongan yang tersisa. Aku menatapnya dari kejauhan, menahan senyum tipis yang menandakan kepuasan penuh kendali. Setiap detik yang ia jalani kini berada dalam arena yang kubuat. Aku memulai hari dengan interaksi biasa, namun setiap kata yang kuucapkan penuh makna ganda. Kau tampak lelah, kataku sambil menyerahkan secangkir kopi hangat. Mungkin kau mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Suamiku menatapku dengan mata penuh tanda tanya. Ada campuran frustrasi dan ketidakpastian. Maksudmu, apa ini lagi? Aku duduk di kursi, menatapnya lurus di mata, dan dengan tenang menjelaskan. Hari ini, beberapa hal yang selama ini kau anggap pasti akan terasa berbeda. Beberapa fasilitas, beberapa hak yang kau pikir milikmu sendiri, kini aku atur agar kau merasakan ketidaknyamanan. Kau akan belajar menghargai apa yang selama ini kau abaikan. Mata suamiku melebar, jantungnya berdegup cepat, namun ia mencoba menahan diri agar tidak panik. Ia belum menyadari bahwa setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia buat, kini aku amati dan kuatur agar sesuai dengan skenario balas dendam yang panjang dan tersusun rapi. Di kantor, tekanan semakin meningkat. Beberapa rekan kerja mulai menunjukkan sikap berbeda, menatapnya dengan rasa heran dan pertanyaan samar tentang perilaku dan kinerjanya yang berubah. Semua komentar, semua pertanyaan, telah kusiapkan sebelumnya melalui kontak rahasia dan skenario yang aku atur. Suamiku mulai kehilangan pijakan, merasa dipantau, dan tidak lagi memiliki rasa percaya diri yang dulu begitu ia banggakan. Malam harinya,
Ketika ia pulang dengan wajah lelah dan penuh kebingungan, aku menatapnya dingin. Bagaimana hari ini? Rasanya berbeda, bukan? Ia mencoba menjawab, tapi kata-katanya tersangkut. Matanya berkaca-kaca antara frustrasi dan keheranan. Aku tidak mengerti. Aku tersenyum tipis, menahan kepuasan yang membara. Kau akan segera belajar, perlahan tapi pasti, bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain selalu membawa konsekuensi. Dan konsekuensi itu akan kau rasakan sendiri. Mertua duduk di sudut, pucat dan terdiam, menyadari bahwa kesombongan mereka telah membuat mereka salah menilai menantu mereka. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sedangkan bapak mertuaku mencoba menahan kemarahan dan rasa malu. Mereka baru memahami bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah pengendali utama, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada dalam genggamanku. Aku menulis catatan mental. Hari ini tekanan psikologis mencapai titik awal klimaks. Suamiku mulai kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua menyadari kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih tersembunyi, tapi lebih menghancurkan secara psikologis. Permainan ini baru mulai, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Hari itu berakhir dengan ketenangan yang menakutkan. Suamiku termenung di sofa, mertua menatapku dengan rasa takut samar, dan aku tetap duduk dengan senyum tipis, menyusun langkah selanjutnya. Setiap gerak mereka kini berada dalam kendali penuh, dan aku tahu bahwa permainan psikologis ini akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Aku menatap jendela malam dengan mata penuh tekad. Permainan ini bukan tentang kekerasan fisik atau ledakan emosi. Ini tentang kontrol, dominasi, dan memastikan mereka menyadari satu hal. Salah menilai aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka, dan aku memegang kendali penuh atas semua konsekuensinya. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Suamiku tampak gelisah sejak bangun. Langkahnya berat, matanya berkedip cepat, mencoba menutupi rasa cemas yang semakin jelas. Aku menatapnya dari kejauhan dengan senyum tipis yang penuh kendali. Aku tahu persis bahwa hari ini, setiap detik yang ia jalani, setiap keputusan yang ia buat, akan menjadi bagian dari permainan psikologis yang kuatur sedemikian rapi. Aku memulai langkah balas dendam finansial dengan presisi. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap hak mutlaknya, kartu ATM, akses rekening bersama, pembayaran cicilan rumah dan kendaraan, serta transfer otomatis ke vendor dan kontraktor, aku kendalikan sepenuhnya. Aku memblokir sebagian kartu, menunda pembayaran otomatis, dan mengatur agar setiap transaksi memerlukan persetujuan tambahan yang hanya aku ketahui. Efeknya langsung terasa. Suamiku mencoba mengakses rekening, menelpon bank berulang kali, wajahnya memerah karena frustrasi, tapi ia tidak bisa menuding siapapun selain dirinya sendiri. Aku tahu, balas dendam sejati bukan sekadar membuatnya kesal atau marah. Ini tentang menanamkan rasa cemas yang meresap hingga ke jiwa, membuatnya mempertanyakan kemampuannya, meragukan dirinya sendiri, dan perlahan-lahan kehilangan pijakan yang selama ini ia anggap pasti. Setiap langkah finansial yang tertunda, setiap cek rekening yang gagal, setiap notifikasi keterlambatan pembayaran adalah jebakan psikologis yang kutanam untuk menghancurkan ego dan kesombongannya. Tidak cukup di rumah, aku memperluas strategi ke ranah sosial. Aku memanfaatkan jejaring sosial, teman-teman kerjanya, dan kontak tersembunyi yang kupunya untuk menanamkan informasi halus. Beberapa komentar samar, pertanyaan ringan, dan kebetulan yang kulancang membuat rekan-rekan kantor mulai mempertanyakan profesionalismenya, kestabilan emosionalnya, dan keputusan-keputusan yang ia buat. Semua terlihat alami, tapi efeknya menghancurkan. Suamiku mulai kehilangan pijakan, mulai merasa dipantau, dan setiap geraknya mulai penuh kehati-hatian yang tidak alami. Di rumah, aku duduk santai sambil menyerahkan secangkir kopi hangat. Suamiku menatapku dengan campuran frustrasi dan ketakutan samar. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya. Suaranya gemetar tapi mencoba tetap terdengar tenang. Aku menatapnya lurus di mata, suara dingin namun lembut menusuk. "Aku hanya ingin kau belajar menghargai apa yang selama ini kau abaikan."
Semua yang kau anggap pasti, semua yang kau anggap hak milikmu, kini berada dalam kendali penuh diriku. Kau akan merasakan ketidaknyamanan ini, perlahan tapi pasti, dan kau akan belajar bahwa kesombongan selalu membawa konsekuensi. Suamiku menelan ludah, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pengendali di rumah ini. Setiap geraknya kini terpantau, setiap langkahnya dianalisis, setiap keputusan yang ia buat telah menjadi bagian dari skenario balas dendam yang kupersiapkan sejak lama. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangannya gemetar, sedangkan bapak mertuaku berusaha menahan kemarahan, tetapi jelas terlihat rasa malu dan kebingungan yang mendalam. Mereka baru menyadari bahwa kesombongan dan penilaian salah mereka selama ini telah membuat mereka berada dalam posisi tak berdaya, sementara aku, yang mereka kira lemah dan tunduk, justru memegang kendali penuh. Aku menulis catatan mental untuk malam itu. Hari ini strategi finansial dan sosial mulai menunjukkan hasil nyata. Suamiku kehilangan pijakan, mulai ragu pada kemampuannya sendiri. Mertua menyadari kesalahan mereka, merasa terpojok secara emosional. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan lebih menghancurkan secara psikologis. Aku akan memastikan bahwa mereka merasakan semua konsekuensi dari kesombongan mereka, perlahan tapi pasti. Permainan ini baru permulaan, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Sebelum tidur, aku menatap jendela malam yang gelap. Rasanya seperti memandang arena permainan yang sepenuhnya berada dalam genggamanku. Balas dendam sejati bukan sekadar menghancurkan, tetapi mengendalikan, mendominasi, dan memastikan bahwa setiap langkah mereka, setiap kata yang mereka ucapkan, akan berada di bawah pengaruhku. Aku menutup mata, tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Hari itu, ketegangan di rumah mencapai puncak yang belum pernah kualami sebelumnya. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya berat, dan matanya tampak gelisah saat menatap sekeliling rumah. Ada rasa bingung, takut samar, dan frustrasi yang bercampur aduk di matanya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap detik yang ia jalani kini berada dalam arena yang sepenuhnya aku kendalikan. Aku memulai hari dengan rutinitas biasa, namun setiap kata yang kuucapkan kini berlapis strategi psikologis. Kau tampak lelah, mungkin hari ini lebih sulit dari yang kau kira, kataku sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Tapi jangan khawatir, ini bagian dari pembelajaran yang penting. Suamiku menatapku bingung, ada campuran frustrasi dan ketakutan samar di matanya. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis, menahan kepuasan yang membara. Hari ini kau akan merasakan bahwa kontrol yang selama ini kau kira milikmu, sebenarnya hanyalah ilusi. Setiap fasilitas, setiap keputusan yang kau buat, kini berada di bawah pengawasan penuh. Kau akan belajar menghargai apa yang selama ini kau abaikan. Setelah itu, aku memutar strategi sosial di kantor. Aku menggunakan kontak yang kuatur sebelumnya untuk menyebarkan informasi halus, pertanyaan samar, komentar ringan, dan, kebetulan, yang akan menimbulkan keraguan di antara rekan kerja suamiku. Perlahan, rekan-rekan kantor mulai mempertanyakan profesionalismenya, keputusan-keputusannya, dan kestabilan emosionalnya. Efeknya langsung terasa. Suamiku mulai ragu, gelisah, dan setiap langkahnya dipenuhi kecemasan. Di rumah, aku menambahkan tekanan emosional yang lebih personal. Setiap tatapan, setiap senyum, dan setiap kata yang kuucapkan dibuat untuk menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan samar. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat dan terdiam, menyadari bahwa kesombongan mereka telah membuat mereka salah menilai menantu mereka. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sedangkan bapak mertuaku mencoba menahan kemarahan dan rasa malu yang menyesakan. Aku menulis catatan mental. Hari ini tekanan psikologis mencapai puncak.
Suamiku kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua semakin terpojok secara emosional. Besok, langkah selanjutnya akan lebih agresif, lebih menghancurkan, dan lebih menghancurkan mental mereka. Permainan ini akan terus berlanjut, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi, namun penuh ketegangan. Suamiku termenung di sofa, matanya berkaca-kaca antara frustrasi dan kebingungan. Mertua menatapku dengan rasa takut samar, mengetahui bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini ternyata adalah pengendali utama. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan yang aku rancang. Aku tahu, balas dendam sejati bukan tentang kekerasan fisik atau ledakan emosi. Ini tentang kontrol penuh, dominasi psikologis, dan memastikan bahwa mereka merasakan setiap konsekuensi dari kesombongan dan penilaian salah mereka. Setiap kata, setiap gerak, dan setiap keputusan mereka kini berada dalam genggamanku, dan aku menikmati ketenangan penuh kendali ini. Dengan mata yang menatap jendela malam, aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, suasana rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya berat, dan matanya tampak berkaca-kaca saat menatap sekeliling. Ada ketakutan samar yang bercampur dengan frustrasi di wajahnya, rasa bingung yang ia coba sembunyikan di balik topeng kesombongan yang tersisa. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap detik yang ia jalani kini berada dalam kontrol penuh yang aku atur. Hari ini aku memutuskan untuk meningkatkan tekanan finansial. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap haknya, kartu ATM, rekening bersama, akses pembayaran otomatis, hingga cicilan rumah dan kendaraan, aku kontrol sepenuhnya. Aku menunda pembayaran penting, memblokir akses sebagian kartu, dan mengatur agar setiap transaksi memerlukan persetujuan tambahan yang hanya aku tahu. Efeknya langsung terasa. Suamiku mencoba mengecek rekening, menelpon bank berulang kali, matanya memerah karena frustrasi, tapi ia tidak bisa menuding siapapun selain dirinya sendiri. Namun balas dendamku tidak berhenti pada finansial. Aku memutar strategi sosial secara lebih agresif. Aku menanamkan, kebetulan, di lingkungan kantor dan sosialnya, komentar samar dari rekan kerja, pertanyaan ringan yang menimbulkan keraguan, bahkan gosip halus yang kubuat seolah tidak disengaja. Efeknya menghancurkan. Suamiku mulai kehilangan pijakan, ragu pada setiap keputusan, dan setiap geraknya di kantor kini penuh kehati-hatian yang tidak alami. Di rumah, aku menambahkan tekanan emosional. Setiap tatapan, senyuman, dan kata-kata yang kuucapkan dibuat untuk menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan samar. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur antara takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku menahan rasa malu dan kemarahan yang menyesakan. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini justru memegang kendali penuh. Aku menulis catatan mental. Hari ini tekanan finansial dan sosial memuncak. Suamiku semakin putus asa, kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua terpojok secara emosional. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih menghancurkan, dan lebih menghancurkan mental mereka. Permainan ini akan terus berlanjut, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Malam itu, rumah terasa sunyi namun penuh ketegangan. Suamiku duduk di sofa, matanya berkaca-kaca antara frustrasi dan kebingungan, mencoba menganalisis situasi yang ia tidak kuasai. Mertua menatapku dengan ketakutan samar, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini adalah pengendali utama. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya dengan hati-hati, memastikan setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan yang aku rancang. Aku tahu, balas dendam sejati bukan tentang kekerasan fisik atau ledakan emosi. Ini tentang kontrol, dominasi psikologis,
dan memastikan bahwa mereka merasakan setiap konsekuensi dari kesombongan dan penilaian salah mereka. Setiap kata, gerak, dan keputusan mereka kini berada dalam genggamanku, dan aku menikmati ketenangan penuh kendali ini. Saat menatap jendela malam, aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, suasana rumah terasa semakin berat. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya tergesa-gesa, dan matanya tampak gelisah, sesekali menatap sekeliling rumah seolah mencari pijakan yang hilang. Ada campuran bingung, takut samar, dan frustrasi yang jelas terlihat, meski ia mencoba menutupi dengan topeng kesombongan yang tersisa. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis yang menandakan kepuasan penuh kendali. Setiap detik yang ia jalani kini berada dalam arena psikologis yang aku atur dengan presisi. Hari ini, aku memutuskan untuk meningkatkan tekanan finansialnya ke level ekstrim. Semua akses kartu ATM, rekening bersama, pembayaran cicilan rumah dan kendaraan, serta transfer otomatis ke vendor dan kontraktor, aku atur sedemikian rupa sehingga setiap transaksi menimbulkan kesulitan. Ia mencoba memeriksa saldo, menghubungi bank, dan menuntut penjelasan, tapi aku menatapnya dingin tanpa menjawab. Ia mulai sadar bahwa kendali yang selama ini ia klaim hanyalah ilusi semata. Tidak hanya di rumah, aku juga memperluas tekanan sosial di kantor dan lingkungan sekitarnya. Aku menggunakan kontak yang kuatur sebelumnya untuk menanamkan komentar samar, pertanyaan ringan, dan gosip halus tentang kestabilan emosional, profesionalisme, dan keputusan-keputusan suamiku. Semua terlihat alami, tetapi efeknya menghancurkan. Suamiku mulai kehilangan pijakan, ragu pada setiap langkah, dan setiap geraknya penuh ketakutan dan kehati-hatian yang tidak wajar. Di rumah, aku menambahkan tekanan emosional yang lebih intens. Setiap kata, setiap senyuman, dan setiap tatapan yang kuarahkan dibuat untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan samar. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur antara takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sedangkan bapak mertuaku berusaha menahan kemarahan dan rasa malu yang menyesakan. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini adalah pengendali utama, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruhku. Aku menulis catatan mental. Hari ini tekanan finansial dan sosial mencapai level ekstrim. Suamiku semakin putus asa, kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua terpojok secara emosional, semakin menyadari kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan lebih menghancurkan secara psikologis. Permainan ini baru permulaan, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Malam itu, rumah terasa sunyi, tetapi setiap sudut penuh ketegangan. Suamiku duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca antara frustrasi, kebingungan, dan rasa takut samar. Mertua menatapku dengan ketakutan samar, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini justru memegang kendali penuh. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya dengan hati-hati, memastikan setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih besar. Aku tahu, balas dendam sejati bukan hanya tentang menghancurkan atau membuat marah. Ini tentang kontrol penuh, dominasi psikologis, dan memastikan mereka merasakan setiap konsekuensi dari kesombongan dan penilaian salah mereka. Setiap kata, gerak, dan keputusan mereka kini berada dalam genggamanku, dan aku menikmati ketenangan penuh kendali ini. Saat menatap jendela malam, aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Hari itu, rumah terasa seperti labirin ketegangan yang menyesakan. Suamiku bangun dengan wajah pucat, matanya merah karena kurang tidur, langkahnya tergesa-gesa dan sesekali gemetar. Ada rasa panik samar yang bercampur frustrasi di setiap geraknya.
Aku menatapnya dari kejauhan, menahan senyum tipis yang penuh kendali. Aku tahu persis bahwa hari ini, setiap detik yang ia jalani, setiap napas yang ia tarik, adalah bagian dari permainan psikologis yang aku atur dengan presisi tanpa celah. Aku memulai hari dengan ritme biasa, tapi setiap kata yang kuucapkan kini berlapis strategi. Kau tampak lelah, kataku sambil menyerahkan secangkir kopi hangat. Mungkin hari ini akan lebih sulit dari yang kau kira. Tapi ini bagian dari pembelajaran yang penting untukmu. Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Napasnya memburu. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis, menahan kepuasan yang membara. Hari ini kau akan merasakan bahwa kendali yang selama ini kau klaim adalah ilusi. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap fasilitas yang kau anggap pasti, kini berada di bawah pengawasan penuh. Kau akan belajar menghargai apa yang selama ini kau abaikan. Di sisi finansial, aku semakin ekstrim. Semua transaksi otomatis, pembayaran cicilan, dan transfer ke vendor atau pihak ketiga yang biasanya lancar, kini tertunda, terhambat, atau menimbulkan masalah administrasi yang membingungkan. Suamiku mencoba menelpon bank, mencoba memeriksa saldo, mencoba mencari solusi, tapi semua jalan tertutup. Frustrasi berubah menjadi panik, dan setiap kali ia melihatku, matanya berkaca-kaca penuh rasa bersalah dan keputusasaan. Di kantor, aku menambah tekanan sosial dengan cara halus tapi efektif. Kontak yang kuatur sebelumnya mulai memberikan komentar samar tentang profesionalismenya, keputusan-keputusan yang ia ambil, dan kestabilan emosionalnya. Pertanyaan ringan, tatapan heran, dan gosip halus membuat suamiku semakin ragu. Ia kehilangan pijakan, bingung setiap kali menghadapi kolega, dan setiap geraknya dipenuhi ketakutan yang nyata namun tersembunyi. Di rumah, aku menambah lapisan tekanan emosional. Setiap tatapan, senyuman, dan kata-kata yang kuucapkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan samar. Mertua duduk di sudut, pucat dan terdiam, menyadari bahwa kesombongan mereka telah menempatkan mereka pada posisi lemah. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sedangkan bapak mertuaku menahan kemarahan yang pecah di balik ketakutan dan rasa malu yang menyesakan. Mereka kini benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah pengendali utama. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan psikologis mencapai level brutal. Suamiku mulai panik total, kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua semakin terpojok, sadar akan kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan menghancurkan mental mereka sepenuhnya. Permainan ini terus berlanjut, dan mereka tidak akan pernah bisa membaca strategi yang kubuat. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi tapi setiap sudut penuh ketegangan. Suamiku duduk di sofa, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari serangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, rumah terasa seperti medan perang psikologis yang hening namun mematikan. Suamiku bangun dengan wajah pucat, matanya merah karena kurang tidur, langkahnya tergesa-gesa, dan tubuhnya tampak tegang. Ada rasa panik total, frustrasi mendalam, dan kebingungan yang jelas terlihat, meski ia berusaha menutupi dengan topeng kesombongan yang tersisa. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis yang penuh kendali, mengetahui bahwa setiap detik yang ia jalani kini berada dalam arena psikologis yang sepenuhnya aku kuasai. Hari ini aku memutuskan untuk meningkatkan tekanan finansial dan sosial ke level ekstrim. Semua akses kartu ATM, rekening bersama, pembayaran cicilan rumah dan kendaraan, serta transfer otomatis ke vendor dan kontraktor, aku kendalikan sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan tertunda, gagal, atau menimbulkan komplikasi administrasi yang membingungkan.
Suamiku mencoba menelpon bank, mencoba memeriksa saldo, bahkan mencoba menghubungi teman dan kolega untuk bantuan, tapi semua jalan tertutup. Paniknya meningkat, napasnya memburu, dan setiap kali matanya bertemu denganku, terlihat rasa bersalah, takut, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, aku memperkuat tekanan sosial. Kontak yang kuatur sebelumnya menanamkan komentar samar tentang kestabilan emosional, profesionalisme, dan keputusan-keputusannya. Gosip halus, pertanyaan ringan, dan tatapan heran membuat rekan kerja mulai meragukan kemampuan suamiku. Ia kehilangan pijakan, setiap geraknya dipenuhi ketakutan, dan rasa percaya dirinya perlahan hancur. Di rumah, aku menambah lapisan tekanan emosional yang lebih intens. Setiap kata, tatapan, dan senyum yang kuarahkan dirancang untuk membuatnya merasa bersalah, bingung, dan takut. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar. Sedangkan bapak mertuaku mencoba menahan kemarahan yang membakar, tapi jelas terlihat rasa malu yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah pengendali utama, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada dalam genggamanku. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan psikologis mencapai puncak kritis. Suamiku mulai kehilangan kendali total, mertua semakin terpojok, dan semua ego mereka hancur perlahan. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan lebih menghancurkan mental serta sosial mereka. Permainan ini tidak akan berhenti sampai mereka sadar sepenuhnya siapa yang memegang kendali. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi tapi penuh ketegangan yang menyesakan. Suamiku duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan yang mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan bahwa setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, rumah terasa seperti sarang ketegangan yang menyesakan. Suamiku bangun dengan wajah pucat, matanya merah karena kurang tidur, langkahnya tergesa-gesa, dan tubuhnya tampak tegang. Ada rasa panik total, frustrasi mendalam, dan kebingungan yang bercampur di setiap geraknya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis penuh kepuasan, mengetahui bahwa setiap detik yang ia jalani kini berada dalam kendali penuh psikologisku. Hari ini aku memutuskan untuk meningkatkan tekanan finansial ke level ekstrim. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap hak mutlaknya, kartu ATM, akses rekening bersama, pembayaran cicilan rumah dan kendaraan, serta transfer otomatis, aku kontrol sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan tertunda, gagal, atau menimbulkan komplikasi administrasi yang membingungkan. Ia mencoba menelpon bank, mengecek saldo, bahkan menghubungi kolega untuk bantuan, tapi semua jalan tertutup. Paniknya meningkat, napasnya memburu, dan setiap kali matanya bertemu denganku, terlihat rasa bersalah, takut, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, aku menambah tekanan sosial. Kontak yang kuatur sebelumnya menanamkan komentar samar tentang profesionalismenya, pertanyaan ringan yang menimbulkan keraguan, dan gosip halus tentang kestabilan emosionalnya. Efeknya menghancurkan. Rekan kerja mulai meragukan kemampuannya, ia kehilangan pijakan, dan setiap geraknya dipenuhi ketakutan serta kehati-hatian yang tidak wajar. Di rumah, tekanan emosional semakin brutal. Setiap kata, tatapan, dan senyum yang kuarahkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan samar. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku menahan kemarahan yang pecah di balik rasa malu yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok,
menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah pengendali utama, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruhku. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan finansial dan sosial mencapai level brutal. Suamiku semakin panik total, kehilangan pijakan di rumah dan kantor. Mertua semakin terpojok, sadar sepenuhnya akan kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan menghancurkan mental serta sosial mereka. Permainan ini tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menyadari siapa yang memegang kendali. Malamnya, rumah terasa sunyi namun setiap sudut dipenuhi ketegangan yang mencekik. Suamiku duduk di sofa, wajah pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu. Mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan yang mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan bahwa setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari serangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, rumah terasa semakin seperti arena perang psikologis. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya tergesa-gesa, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya tegang seolah setiap sarafnya menegang menahan tekanan yang kian brutal. Rasa panik, kebingungan, dan frustrasi bercampur dalam setiap gerakannya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis penuh kepuasan, mengetahui bahwa setiap detik yang ia lalui kini berada sepenuhnya dalam kendali strategiku. Hari ini, aku memutuskan untuk menambah tekanan finansial dan sosial ke level yang lebih ekstrim lagi. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap haknya, kartu ATM, rekening bersama, cicilan rumah, kendaraan, hingga pembayaran rutin ke vendor dan kontraktor, aku kontrol sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan mengalami gangguan, gagal, atau menimbulkan masalah administrasi yang membingungkan. Suamiku mencoba menghubungi bank, mengecek saldo, bahkan menghubungi kolega, tapi semua jalan tertutup. Paniknya kian meningkat, napasnya memburu, dan setiap tatapannya padaku memancarkan rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, tekanan sosial yang kutanam sejak lama mulai menunjukkan hasil lebih nyata. Rekan-rekan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan suamiku, menilai kestabilan emosionalnya, dan mengamati setiap gerakannya dengan pandangan ragu. Efeknya menghancurkan. Suamiku kehilangan pijakan, penuh ketakutan, dan setiap langkahnya terasa canggung serta tidak wajar. Setiap tatapan dari kolega terasa seperti pisau yang menekan kepercayaan dirinya. Di rumah, aku menambahkan lapisan tekanan emosional yang lebih intens. Setiap kata, tatapan, dan senyuman yang kuarahkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan yang samar namun mendalam. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku mencoba menahan kemarahan yang membara, tapi jelas terlihat rasa malu dan ketidakberdayaan yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini memegang kendali penuh. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini suamiku kehilangan arah total, tekanan finansial dan sosial semakin brutal. Mertua semakin cemas dan terpojok, sadar sepenuhnya akan kesalahan mereka. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan akan menghancurkan mental serta sosial mereka sepenuhnya. Permainan ini tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar tunduk pada kontrolku. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi tapi setiap sudut dipenuhi ketegangan yang mencekik. Suamiku duduk di sofa, wajah pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis,
Mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Hari itu, rumah terasa seperti sarang ketegangan yang menyesakkan setiap napas. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya gontai, dan matanya merah karena kurang tidur. Ada rasa panik total, kebingungan, dan frustrasi yang bercampur aduk di setiap geraknya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis yang penuh kepuasan. Aku tahu bahwa setiap detik yang ia lalui kini berada sepenuhnya dalam kendali strategiku. Aku memulai hari dengan ritme yang tampak normal, namun setiap kata yang kuucapkan berlapis strategi psikologis. "Kau tampak lelah," kataku sambil menyerahkan secangkir teh hangat. "Hari ini akan menjadi hari yang menantang. Tapi percaya, ini bagian dari pembelajaran yang penting." Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Napasnya memburu. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum tipis, menahan kepuasan yang membara. "Hari ini kau akan merasakan bahwa kendali yang selama ini kau klaim hanyalah ilusi. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap fasilitas yang kau anggap pasti, kini berada di bawah pengawasan penuh. Kau akan belajar menghargai apa yang selama ini kau abaikan." Hari itu, aku meningkatkan tekanan finansial dan sosial ke level paling brutal. Semua fasilitas, kartu ATM, rekening bersama, cicilan rumah, kendaraan, dan transfer rutin, aku kendalikan sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan gagal, tertunda, atau menimbulkan masalah administrasi yang membingungkan. Suamiku mencoba menghubungi bank, mengecek saldo, bahkan meminta bantuan kolega, tapi semua jalan tertutup. Paniknya memuncak, napasnya memburu, dan setiap tatapannya padaku memancarkan rasa bersalah, takut, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, tekanan sosial semakin nyata. Rekan-rekan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan suamiku, menilai kestabilan emosionalnya, dan mengamati setiap gerakannya dengan tatapan ragu. Efeknya menghancurkan. Suamiku kehilangan pijakan. Setiap langkahnya penuh ketakutan dan kehati-hatian yang tidak wajar. Setiap komentar samar, setiap tatapan heran, menjadi pisau yang menekan rasa percaya dirinya hingga nyaris hancur. Di rumah, aku menambah lapisan tekanan emosional yang lebih intens. Setiap kata, tatapan, dan senyum yang kuarahkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan samar yang mendalam. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku menahan kemarahan yang membara namun jelas terlihat rasa malu yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini memegang kendali penuh, dan bahwa setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruhku. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan psikologis mencapai puncak. Suamiku hampir kehilangan kendali total. Mertua menghadapi kehancuran emosional yang nyata. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan akan menghancurkan mental serta sosial mereka sepenuhnya. Permainan ini akan terus berlanjut sampai mereka benar-benar tunduk padaku. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi namun setiap sudut dipenuhi ketegangan yang mencekik. Suamiku duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan bahwa setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Pagi itu, rumah terasa seperti sarang ketegangan yang menyesakan. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya gontai, matanya merah karena kurang tidur, dan tubuhnya tampak tegang seolah setiap saraf menahan tekanan yang kian brutal. Ada rasa panik total, kebingungan,
dan frustrasi yang bercampur dalam setiap gerakannya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis penuh kepuasan, mengetahui bahwa setiap detik yang ia lalui kini berada sepenuhnya dalam kendali strategiku. Hari ini, aku memutuskan untuk menambah tekanan finansial dan sosial ke level ekstrim yang lebih brutal. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap hak mutlak, kartu ATM, rekening bersama, cicilan rumah, kendaraan, serta pembayaran rutin, aku kendalikan sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan gagal, tertunda, atau menimbulkan komplikasi administrasi yang membingungkan. Suamiku mencoba menghubungi bank, mengecek saldo, bahkan meminta bantuan kolega, tapi semua jalan tertutup. Paniknya meningkat, napasnya memburu, dan setiap tatapannya padaku memancarkan rasa bersalah, takut, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, tekanan sosial semakin intens. Kontak yang kuatur menanamkan komentar samar tentang profesionalismenya, pertanyaan ringan yang menimbulkan keraguan, dan gosip halus mengenai kestabilan emosionalnya. Rekan-rekan mulai meragukan kemampuan dan keputusan-keputusannya. Efeknya menghancurkan. Suamiku kehilangan pijakan. Setiap langkahnya penuh ketakutan, cemas, dan kehati-hatian yang tidak wajar. Setiap tatapan dan komentar samar menjadi pisau yang menekan rasa percaya dirinya hingga nyaris hancur. Di rumah, aku menambah lapisan tekanan emosional yang lebih intens. Setiap kata, tatapan, dan senyum yang kuarahkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan samar yang mendalam. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar. Sementara bapak mertuaku menahan kemarahan yang membara, tetapi jelas terlihat rasa malu yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini memegang kendali penuh, dan setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruhku. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan psikologis dan sosial mencapai level ekstrim menjelang klimaks. Suamiku hampir kehilangan kendali total. Mertua menghadapi kehancuran emosional yang nyata. Besok, langkah balas dendam akan lebih agresif, lebih personal, dan akan menghancurkan mental serta sosial mereka sepenuhnya. Permainan ini tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar tunduk padaku. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi, tetapi setiap sudut dipenuhi ketegangan yang mencekik. Suamiku duduk di sofa. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah berikutnya, memastikan bahwa setiap gerak mereka menjadi bagian dari jebakan psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari rangkaian kejutan yang akan menghancurkan rasa percaya diri suamiku, meruntuhkan kesombongan mertua, dan menegaskan posisiku sebagai pengendali sejati dalam permainan psikologis ini. Hari itu, rumah terasa seperti sarang ketegangan yang mencekik setiap napas. Suamiku bangun dengan wajah pucat, langkahnya gontai, matanya merah karena kurang tidur, dan tubuhnya tegang seolah setiap saraf menahan tekanan yang kian brutal. Ada rasa panik total, kebingungan, dan frustrasi yang bercampur dalam setiap gerakannya. Aku menatapnya dari jauh, menahan senyum tipis penuh kepuasan, mengetahui bahwa setiap detik yang ia lalui kini berada sepenuhnya dalam kendali strategiku. Tekanan finansial yang aku terapkan sejak beberapa hari terakhir kini mencapai puncaknya. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap hak mutlak, kartu ATM, rekening bersama, cicilan rumah, kendaraan, hingga transfer rutin ke vendor, aku kendalikan sepenuhnya. Setiap transaksi yang ia lakukan gagal, tertunda, atau menimbulkan komplikasi administrasi yang membingungkan. Suamiku mencoba menghubungi bank, memeriksa saldo, bahkan mengontak kolega untuk bantuan, tapi semua jalan tertutup. Paniknya semakin meningkat, napasnya memburu, dan setiap tatapannya padaku memancarkan rasa bersalah, takut, dan keputusasaan yang mencekam. Di kantor, tekanan sosial yang kuatur sebelumnya kini menimbulkan dampak yang lebih nyata.
Rekan-rekan mulai mempertanyakan keputusan-keputusannya, menilai kestabilan emosionalnya, dan mengamati setiap gerakannya dengan tatapan ragu. Efeknya menghancurkan. Suamiku kehilangan pijakan. Setiap langkahnya penuh ketakutan, dan rasa percaya dirinya perlahan-lahan runtuh. Setiap tatapan heran, komentar samar, dan bisik-bisik di belakangnya terasa seperti pisau yang menekan mentalnya. Di rumah, tekanan emosional mencapai titik ekstrim. Setiap kata, tatapan, dan senyum yang kuarahkan dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan samar yang mendalam. Mertua duduk di sudut ruang tamu, pucat, menatapku dengan mata yang bercampur takut dan penyesalan. Ibu mertuaku menunduk, tangan gemetar, sementara bapak mertuaku berusaha menahan kemarahan yang membara namun jelas terlihat rasa malu yang menyesakan. Mereka benar-benar terpojok, menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan selama ini memegang kendali penuh, dan setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruhku. Aku menulis catatan mental malam itu. Hari ini tekanan psikologis mencapai puncak klimaks. Suamiku hampir kehilangan kendali total. Mertua menghadapi kehancuran emosional yang nyata. Besok, langkah balas dendam terakhir akan menjadi puncak dari semua strategi ini, menghancurkan mental, sosial, dan emosional mereka sepenuhnya. Permainan ini tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar tunduk padaku. Saat malam tiba, rumah terasa sunyi, tetapi setiap sudut dipenuhi ketegangan yang mencekik. Suamiku duduk di sofa, wajah pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya tegang, napasnya memburu, sementara mertua menatapku dengan campuran takut dan penyesalan mendalam. Aku duduk dengan tenang, menata langkah terakhir, memastikan setiap gerak mereka menjadi bagian dari klimaks psikologis yang lebih luas dan menghancurkan. Aku menatap jendela malam dengan senyum tipis, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat hari ini hanyalah awal dari puncak balas dendam sebelum cerita mencapai bab 23, titik di mana semua rahasia terbuka, dan mereka merasakan akibat dari kesombongan dan ketidakpedulian mereka selama ini. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari sebelumnya. Tapi di dalam keheningan itu, ketegangan mencapai puncak yang menyesakan. Suamiku duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, dan napasnya memburu. Matanya merah karena kurang tidur, dan setiap geraknya penuh dengan kecemasan yang nyata. Mertua duduk di seberangnya, pucat dan terdiam, menunduk, tangan gemetar, menyadari bahwa kesombongan mereka selama ini kini berbalik menghantui mereka. Aku masuk ke ruang tamu dengan langkah tenang. Setiap gerakanku dipenuhi kesadaran bahwa aku memegang kendali penuh atas situasi ini. Dengan suara yang lembut tapi tegas, aku membuka rahasia yang selama ini kusimpan rapi. Kalian tidak pernah tahu, bukan? Bahwa aku bukan hanya seorang istri biasa, tapi pewaris utama perusahaan keluarga Ningrat yang selama ini kalian remehkan. Semua fasilitas yang kalian kira ku klaim karena keberuntungan, sebenarnya adalah hasil dari strategi dan warisan yang aku sembunyikan dengan rapi. Mata suamiku melebar, bibirnya gemetar, napasnya tersendat. Ia mencoba berkata-kata, tapi suaranya serak dan tak mampu membentuk kata-kata. Ia kini benar-benar kehilangan pijakan. Mertua menatapku dengan campuran takut, penyesalan, dan rasa malu yang mencekik. Mereka sadar bahwa selama ini mereka menilai rendah dan menekan seorang wanita yang ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku melanjutkan, setiap kata dirancang untuk menekan psikologis mereka. Selama ini, aku membiarkan kalian merasa superior, membiarkan kalian menyepelekan, meremehkan, bahkan menindasku. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Setiap fasilitas yang selama ini kalian kira kalian kendalikan, sekarang kembali ke posisiku. Suamiku, semua rekeningmu kublok, semua aksesmu aku kendalikan. Semua cicilan yang kau tunda sekarang menjadi beban yang menimpamu sendiri. Dan kalian, mertua, setiap hinaan dan sombong yang kalian lemparkan padaku, kini menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi dan kehormatan kalian. Suamiku terhuyung, menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatapku dengan campuran ketakutan, penyesalan, dan kebingungan total. Mertua menunduk, tak mampu menatapku langsung.
Wajah mereka pucat dan penuh rasa malu. Kesombongan mereka hancur dalam sekejap. Sementara aku berdiri dengan tenang, memegang kendali penuh atas situasi dan nasib mereka. Aku menambahkan tekanan terakhir. Kalian pikir memberikan kemewahan akan membuatku patuh? Memberikan fasilitas akan membuatku diam? Tidak. Semua itu hanya mempercepat pembelajaran kalian. Sekarang kalian tahu, wanita yang kalian remehkan adalah wanita yang menguasai segalanya. Dan hari ini, kalian merasakan akibat dari kesalahan dan kesombongan kalian sendiri. Saat malam tiba, rumah menjadi saksi kehancuran total suami dan mertua. Suamiku terduduk lemas di sofa, napasnya tersengal, matanya merah karena menahan tangis, sementara mertua menunduk, tangan gemetar, menyadari bahwa mereka benar-benar kalah. Aku duduk dengan tenang, menatap mereka dengan senyum tipis kemenangan yang penuh kendali. Semua rahasia, semua strategi, semua balas dendam yang kutanam selama ini kini mencapai puncaknya. Aku menulis catatan mental terakhir. Hari ini, klimaks telah tercapai. Suamiku hancur secara psikologis. Mertua hancur secara emosional dan sosial. Semua kesombongan mereka runtuh. Dan aku berdiri sebagai pengendali penuh dari segalanya. Besok, semua akan mulai pulih dari reruntuhan ini, tapi mereka tidak akan pernah bisa melupakan pelajaran yang kuberikan dengan begitu teliti. Aku menatap jendela malam, senyum tipis di bibirku, mengetahui bahwa setiap langkah yang kubuat selama ini, strategi, tekanan psikologis, manipulasi sosial, dan rahasia yang kusimpan, telah membawa hasil sempurna. Mereka tak akan pernah bisa meremehkanku lagi. Pagi itu, rumah terasa lebih tenang. Namun ada aura kemenangan yang begitu pekat. Suamiku duduk di sofa. Wajahnya pucat, matanya merah dan sembab karena menangis sepanjang malam. Tubuhnya lemas, gemetar, dan napasnya tersengal. Seolah setiap helaan udara mengingatkannya pada kehancuran yang ia alami sendiri. Mertua duduk di sudut ruang tamu, tangan gemetar, wajah mereka pucat dan penuh penyesalan. Semua kesombongan mereka runtuh, dan kini mereka menyadari sepenuhnya siapa yang memegang kendali. Aku masuk dengan langkah tenang, mengenakan ekspresi damai namun penuh kewibawaan. Setiap gerakanku adalah pernyataan kekuatan. Aku menatap suamiku, suaraku lembut namun tegas. Hari ini, semua sudah jelas. Kau dan keluargamu harus belajar menghargai wanita yang kalian remehkan selama ini. Semua fasilitas yang kau anggap hakmu, semua kemewahan yang kalian kira bisa memanipulasi aku, kini kembali pada posisiku. Suamiku hanya mampu menunduk, gemetar, dan tak mampu menjawab. Mertua menunduk lebih dalam, tangan mereka gemetar hebat, menyadari bahwa kesalahan mereka selama ini menghancurkan reputasi, kehormatan, dan hubungan keluarga mereka sendiri. Aku melangkah lebih dekat, menekankan setiap kata yang kuucapkan. Aku tidak membalas dengan kekerasan atau kebencian. Aku membalas dengan strategi, kontrol, dan kekuatan yang kalian abaikan. Semua yang kalian kira bisa mengalahkan aku hanyalah ilusi. Hari ini, kalian melihat siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang tidak bisa diremehkan, seorang pewaris yang menguasai segalanya, dan seorang istri yang tahu persis kapan harus mengambil kendali. Suamiku tersedak, air mata mengalir di pipinya, matanya kosong dan penuh penyesalan. Mertua terdiam, wajah mereka pucat, menunduk, dan tidak berani menatapku. Keheningan itu begitu tegang, namun setiap detik adalah kemenangan bagiku. Semua rasa sakit, ejekan, dan penindasan yang aku alami selama ini kini berbalik 180 derajat. Aku duduk dengan anggun di sofa, menatap mereka dengan tatapan dingin tapi penuh kemenangan. Mulai hari ini, kalian akan menghargai setiap langkahku, setiap keputusan yang kubuat,
dan setiap kemampuan yang aku miliki. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi meremehkan, dan tidak ada lagi memandang rendah. Malamnya, setelah semua ketegangan memuncak dan keluarga berada di titik kehancuran emosional dan psikologis, aku menulis catatan terakhir di jurnal pribadiku. Hari ini, puncak balas dendam tercapai. Suamiku hancur secara psikologis, mertua hancur secara emosional, dan aku berdiri sebagai pengendali penuh dari segala sesuatu. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya kemenangan yang terencana, bersih, dan sempurna. Mereka tidak akan pernah meremehkanku lagi. Aku menatap jendela malam, senyum tipis di bibirku. Semua strategi, tekanan psikologis, manipulasi sosial, dan rahasia yang kusimpan selama ini telah membawa hasil sempurna. Kemenangan ini bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa wanita yang cerdas, sabar, dan penuh strategi mampu mengubah nasibnya sendiri, menghancurkan kesombongan orang yang meremehkannya, dan berdiri dengan anggun di puncak kekuatan. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip, seolah menandai akhir dari sebuah babak penuh drama, pengkhianatan, dan pembalasan yang sempurna. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kebebasan, kekuatan, dan kemenangan yang sebenarnya. Hari ini, segalanya selesai. Tapi pelajaran yang mereka dapatkan akan selalu melekat. Wanita yang diremehkan, jika berani dan cerdas, akan selalu menemukan cara untuk berdiri di atas semua kebohongan, kesombongan, dan pengkhianatan. Tamat.